Selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi pembukaan dari seri tentang teori himpunan. Nah, teori himpunan ini pun adalah salah satu topik yang kita bicarakan dalam seri logika. Oke, jadi dalam sesi ini kita akan melihat dulu himpunan itu apa dan kemudian bagaimana cara kita menuliskan himpunan tersebut. Himpunan itu ya jelas saja kumpulan ya, himpunan dari objek-objek. Objek itu bisa apa saja? Oh ya, bisa apa saja ya, bisa berupa sesuatu yang konkret, bisa juga sesuatu data. Jadi biasanya himpunan diberi notasi huruf besar, sementara objeknya apa saja yang ada dalam himpunan itu kita sebut adalah elemen atau anggotanya, biasanya dikasih notasi huruf kecil. Jadi sebagai contoh, misalkan ini adalah simbol dari elemen dari. Jadi kalau kita melihat notasi seperti ini, kita bacanya X adalah elemen dari himpunan H. X adalah anggota dari himpunan H. Atau kita bisa katakan X ada di dalam H. Nah ini kalau X bukan anggota H, kita kasih coret lambang elemen darinya. Cara menuliskannya bagaimana? Yang pertama, kita daftarkan saja semua anggota di antara dua kurung kurawal. Jadi sebagai contoh di sini A adalah himpunan yang terdiri dari 5 anggota. Ini adalah himpunan yang isinya apa? Kabupaten dalam DIY ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 2 ini apanya A, Bantul itu apanya, Klaten itu apanya. Coba kita lihat. Apakah 2 anggota dari A? Ya. Apakah Bantul anggota dari himpunan Kabupaten DIY? Ya. Apakah Klaten anggota? Tidak. Ya. Jadi coba begitu saja. Jadi ini cara yang sangat simple untuk menuliskan suatu himpunan. Kita daftarkan saja semua anggotanya di antara 2 kurung kurawal. Ini kalau anggotanya sedikit ya. Tapi bagaimana kalau anggotanya banyak? Kalau anggotanya banyak ini susah untuk didaftarkan seperti demikian. Sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang disebut predikat. Jadi dalam ilmu logika, predikat itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya tergantung pada satu atau lebih variabel. Dengan kata lain, predikat ini bukan proposisi, karena dia bisa ambigu. Nilainya bisa true, bisa false. Untuk lebih mengerti tentang predikat, coba kita lihat apa yang disebut predikat dalam ilmu bahasa. Dia adalah bagian dari kalimat yang mengatakan sesuatu tentang subjeknya. Jadi kita lihat di sini ada 2 bagian ya, mengatakan sesuatu tentang subjek. Ada definisi lain tentang predikat dalam ilmu logika, itu dikatakan property. Nah, property ini apa? Property itu sebenarnya sifat. Sifat. Jadi ini sebenarnya mengatakan sesuatu ya. Jadi propertinya tentang suatu variabel. Nah, variabel ini dalam ilmu bahasa itu subjeknya. Jadi ini sebagai contoh saja, ini adalah predikat yang nilainya tergantung dari nilai variabel X. Misalkan bunyinya seperti gini kalimatnya, X adalah bilangan genap. Jadi X ini apa ya? X ini adalah si subjek, sementara bilangan genap itu adalah sifat atau property dari X. Nah, jadi cara yang kedua untuk menuliskan himpunan adalah kita menjelaskannya dengan predikat. Coba kita lihat. Misalkan gini caranya ya. Jadi A adalah himpunan, kita pakai 2 kurung kurawal lagi, dari semua X. Nah, ini jadi subjeknya ya. Subjeknya adalah X. X itu X sedemikian sehingga, kita bacanya mana? Himpunan dari semua X sedemikian sehingga. X, nah ini subjeknya, jadi ini kalimatnya ya, X adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Nah ini adalah predikat ya. Jadi misalkan kita bisa definisikan demikian. Jadi kita menuliskan himpunan bagaimana, kita jelaskan subjeknya siapa, lalu kita jelaskan sifat-sifatnya. Jadi anggotanya siapa itu? Semua nilai X
yang membuat predikat ini jadi bernilai true. Jadi contohnya di sini gimana ini ya? A adalah bilangan prima 2 memenuhi syarat membuat P-nya menjadi true. Ya. 3 ya. 4 enggak ya? 4 kalau kita katakan 4 adalah bilangan prima, oh, itu nilainya false. Jadi dia bukan anggota dari A. 5 bagaimana? Iya. Kemudian berikutnya 7. Sudah ya. 8 bukan bilangan prima, PX-nya menjadi false. Oke. Jadi 2 adalah apanya, bagaimana notasinya tadi? 2 adalah anggota dari A. Sedangkan 9 bukan anggota dari A. Yang ketiga, kita menggunakan Venn diagram. Venn diagram ini begitu simpelnya ya. Misalkan kita punya himpunan A yang isinya 3 anggota sedemikian. Bagaimana kita gambarkan diagram Venn-nya? Oke, kita buat satu lingkaran. Lalu kita sebut namanya. Lalu kita tuh gambarkan saja. Namanya juga diagram ya. Itu adalah gambar. Kita gambarkan saja isinya. Oke, sangat simpel ya. Oke, sebelum kita meneruskan pembicaraan tentang Venn diagram, saya ingin menjelaskan dulu apa yang disebut semesta pembicaraan atau universe. Dia adalah himpunan semua objek yang dibicarakan. Jadi maksudnya apa ya? Oke, sebelum itu kita lihat dulu, kadang-kadang dia disebut S untuk semesta atau kadang-kadang disebut U untuk universe. Coba kita balik kepada contoh predikat yang tadi. Predikatnya tergantung dari nilai X. Kalimatnya adalah X adalah bilangan genap. Oke, semestanya adalah semua kemungkinan nilai X. Sebagai contoh, kalau semestanya bilangan bulat, apa saja yang bisa membuat PX ini menjadi true? Ya, dia bisa true untuk semua bilangan bulat yang bersifat genap ya. 0, 2, 4, 6, 8, minus 2, minus 4, dan seterusnya. Kalau semestanya cuma kecil seperti begini, bilangan bulat antara 1 dan 10, maka dia bisa true kapan saja, hanya kalau X-nya 2, 4, 6, 8 sudah. Oke, jadi semesta menentukan PX itu bisa bernilai true untuk nilai apa saja. Oke, balik ke Venn diagram. Jadi tadi kita punya himpunan seperti ini, misalkan dia punya semesta S seperti demikian. Oke, jadi bagaimana kita menggambarkan Venn diagramnya? Oke, kita gambarkan dulu semestanya. Dia punya berapa anggota? Ini ada 7 anggota ya. Sementara itu 2, 3, dan 7 adalah anggota A. Jadi kalau kita lihat 2 adalah anggota A dan 2 juga anggota S semesta. 4 adalah anggota semesta tetapi dia bukan anggota A. Dia berada di luar dari lingkaran. Oke, jadi ada 3 caranya kita menuliskan suatu himpunan. Kita daftarkan saja. Kita pakai predikat dan kita menggunakan Venn diagram. Jangan pernah berhenti belajar.